Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kabar baik bukan? Oke, pada kesempatan kali ini kita belajar masalah atau materi the part of speech, yaitu dalam subbabnya nanti adalah noun. Ini merupakan pertemuan atau tutorial kita yang kelima. Tentunya masih bersama Coklat 82 hamba Allah, begitu ya. Oke, sebelum kita masuk ke noun, bahasan yang besarnya adalah the part of speech, seperti itu ya. Jadi yang dibahas the part of speech nanti, di the part of speech nantinya adalah noun, pronoun, adjective, verb, kemudian adverb, conjunction, preposition, interjection, seperti itu. Nah, yang pertama sekarang, yang pertama adalah noun di sini. Yang kita bahas pertama adalah noun. Definisinya adalah kata yang digunakan untuk menamai suatu benda. Kemudian kinds-nya, maksudnya kinds of noun, seperti itu. Nanti ada berdasarkan based on its form, berdasarkan bentuknya. Jadi tinjauan noun berdasarkan bentuknya. Kemudian yang kedua adalah based on its quantity atau berdasarkan jumlahnya. Kemudian yang selanjutnya adalah based on its name atau penamaannya, seperti itu. Oke. Yang pertama di sini based on its form. Based on its form atau penggolongan noun berdasarkan bentuknya di sini. Sub yang pertama adalah concrete noun. Concrete noun adalah noun yang bisa dideteksi oleh panca indera. Contohnya adalah table, meja, car, seperti itu, dan selain dan seterusnya ya, seperti itu. Contohnya mohon maaf seperti ini, flightless. Flightless ini kalau Americannya pronunciation-nya flightless seperti itu. Kentut, karena bisa diraba oleh atau dideteksi panca indera, dia termasuk concrete noun walaupun tidak kelihatan, seperti itu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah abstract noun. Jadi di sini abstract, ini bahasan kita. Abstract noun itu adalah noun yang tidak bisa dideteksi panca indera. Contohnya adalah happiness, kebahagiaan, kemudian love, kemudian news, kemudian information, kemudian music. Karena musik ini yang bisa didengarkan adalah suaranya, seperti itu ya. Oke. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan yang 1B, yaitu noun berdasarkan kuantitinya. Based on its quantity atau berdasarkan tadi dijelaskan adalah jumlahnya ya. Berdasarkan jumlahnya, noun ini bisa dibedakan menjadi uncountable noun dan countable noun, seperti itu. Uncountable noun nanti lambangnya atau disimbolkan nanti noun seperti ini, kemudian U, ditulis U, uncountable, seperti itu ya. Nah, ciri-cirinya adalah benda yang tidak dapat dihitung. Jadi benda yang tidak dapat dihitung, Kemudian cirinya lagi, karena tidak dapat dihitung, dia tidak dapat dijamakkan atau dipluralkan, seperti itu ya. Kemudian yang ketiga, dia tidak dapat diawali oleh an atau atau bilangan 1, 2, dan seterusnya. Itu nggak bisa. Kemudian karena tidak bisa an atau 1, 2, maka hitungannya dianggap tunggal, seperti itu. Kemudian contohnya di sini adalah the sugar.
is atau are. Contohnya di sini adalah the sugar is atau are sweet. Tentunya karena sugar ini termasuk uncountable, maka dianggap tunggal. Jawaban yang tepat adalah is. Are-nya tidak boleh. Seperti itu ya. Kita ganti pena aja agak yang biru. Oke, biru. Yang kedua sekarang adalah kita bahas adalah countable noun. Countable noun nanti simbolnya adalah noun seperti ini dan countable ditulis dengan C seperti itu ya. Jadi di sini adalah benda yang dapat dihitung, benda yang dapat dihitung dan dijamakan atau dipluralkan seperti itu ya. Kemudian karena dapat dijamakan, maka dia dapat diawali dengan ataupun en, atau juga nanti bisa ditambah dengan 1, 2, kemudian 3 dan seterusnya. Misalkan 2 buku, 3 buku dan seterusnya. Kemudian hitungannya dia bisa singular, nanti bisa disimpulkan dengan n sing seperti itu, singkatan dari non singular. Jadi dia tunggal, bisa juga dia plural. Plural di sini nanti non countable plural seperti itu ya, berarti dia jamak. Nah, yang jamak ini bisa dia regular, maksudnya beraturan. Nanti pembahasannya akan dibahas lebih lanjut kalau misalkan regular hanya ditambahkan dengan s seperti itu. Dan ada juga yang irregular seperti itu. Oke. Contohnya di sini kita punya noun yang singular dan kita ada juga pluralnya gimana. Jadi ini tinggal book menjadi books bentuk pluralnya. Kemudian pen, kemudian wife, kemudian thief menjadi thieves, kemudian key menjadi keys, kemudian story menjadi stories, kemudian tree menjadi trees, box menjadi boxes, kemudian mouse menjadi mice, kemudian deer tetap deer, child menjadi children, kemudian sheep menjadi sheep juga. Nah, oke. Yang di sini books ini tinggal menambahkan s, ini juga menambahkan s, ini juga s, s. Nah, yang sampai sini adalah regular karena dia hanya menambahkan s ataupun es saja. Nah, yang di sini ada bentuk lainnya atau bentuk irregular, tidak beraturan seperti itu. Jadi mouse menjadi mice, kemudian deer menjadi deer, child menjadi children, sheep menjadi sheep juga, atau nanti juga fish ada juga ya, bisa fishes ataupun fish itu sendiri. Teman-teman bisa lihat di bukunya Betty Hazard halaman berapa sih? Saya lupa, mungkin 100 mungkin halaman 100 di buku Betty Hazard yang fundamental and understanding seperti itu. Nah, sekarang noun yang berdasarkan namanya, jadi based on its name seperti itu. Berdasarkan namanya, based on its name ini, noun
dibedakan menjadi common noun, kemudian proper noun, material noun, dan collective noun, seperti itu. Yang di sini common noun di sini adalah belum jelas atau belum spesifik dia, seperti itu. Jadi dia common noun ini noun yang bersifat umum, seperti itu. Contohnya di sini adalah kota, country, country, kemudian bus, kemudian boy, kemudian girl, seperti ini. Girl, wanita yang mana, kemudian laki yang mana, seperti itu. Dan misalkan cewek yang bagaimana, kan bisa saja. Kemudian sekarang proper noun. Proper noun ini adalah noun yang bersifat khusus atau kata benda, noun yang bersifat khusus. Nah, nanti diawali dengan huruf kapital ya, tandanya diawali dengan huruf kapital, seperti itu. Contohnya adalah misalkan yang di sini tadi ada kota, maka di sini ada kota Paris, seperti itu. Kota Indonesia. Kemudian untuk yang wanitanya misalkan Amel. Kemudian boynya Robert, seperti itu ya. Kemudian untuk material noun ini pengertiannya adalah noun yang berasal dari alam. Noun yang berasal dari alam, seperti itu ya. Kemudian contohnya sendiri dia bisa water, kemudian stone, wood, kemudian gold, kemudian silver. Yang selanjutnya adalah collective noun. Collective noun di sini adalah noun atau kata benda yang bersifat kumpulan. Noun atau kata benda yang bersifat kumpulan. Contohnya di sini adalah class, kemudian family, group, seperti itu. Kemudian mungkin team, seperti itu bisa juga. Nah, yang di sini yang menjadi pokok perhatian kita adalah hitungannya. Hitungannya ini kalau misalkan American English, nanti kita ngambilnya American English, itu nanti kita dianggap di sini tunggal. Gimana nih? Tunggal, seperti itu ya. Nah, kalau yang British English ini nanti kita anggap jamak, seperti itu. Jadi hitungannya bisa tunggal, ini menurut American. Kemudian yang jamak itu menurut British English, seperti itu. Contohnya di sini adalah family. My family is atau are, oke. Kalau yang English, yang American itu nanti jawabannya is, seperti itu. Tapi kalau misalkan teman-teman ngambilnya British, nanti jawabannya adalah oke, seperti itu. Nah, untuk yang selanjutnya adalah noun dan verb agreement. Kita butuh pen dulu di sini. Oke. Noun dan verb agreement di sini. Untuk noun yang uncountable, kemudian noun singular dan noun kolektif. Kolektif khususnya ini untuk American English, ini dianggap tunggal. Karena ini di semuanya adalah singular, maka untuk is ma-nya di sini nanti adalah is, kemudian non countable yang pluralnya adalah are. Sedangkan untuk verbnya, verb s atau es-nya
Karena di sini adalah dianggap tunggal semuanya, maka di sini adalah verb s ataupun es. Sedangkan di sini karena jamak atau plural, maka verbnya adalah verb 1 seperti itu. Contohnya, the salt, karena garam ini nggak bisa dihitung, is atau are salty? Iya, benar sekali, is. Karena di sini dianggap singular, seperti itu. Kemudian, the car is atau are expensive? Ya, karena car-nya adalah 1, maka jawabannya adalah is, seperti itu ya. Are-nya enggak. Jadi, the children go atau goes? Karena ini plural, tentunya go. Karena goes ini untuk singular. Kemudian my group wins, seperti ini, memenangkan atau menang. Maka di sini jawabannya adalah ini, karena yang grup ini kita mengikuti American. Maka jawabannya adalah wins, ada S-nya. Grup ini dianggap singular atau tunggal, seperti itu. Maka win-nya ini tidak masuk, seperti itu ya. Oke, sekian untuk perjumpaan kali ini. Semoga materi ini bermanfaat untuk kita semuanya. Banyak ucap kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan dan di lain materi tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.